pemirsa, balik lagi di Habaw Rinong. Kita membahas sore kali ini tentang HIV/AIDS, bagaimana pencegahannya, kemudian apa yang harus kita lakukan jika ada saudara kita yang terserang virus HIV/AIDS. Apakah kita langsung menjauhinya? Apakah kita juga akan istilahnya apa ya, menjauhkan dirinya dengan masyarakat ya Ibu ya? Iya, Nah, mendiskriminasi. Oke, nah tapi kita udah ngomong-ngomong, sejarahnya kita belum tahu nih, kenapa sejarah HIV/AIDS ini bisa berkembang sampai di Indonesia. Tahun berapa nih Bu? Kalau sejarah bagaimana HIV itu ada di dunia sampai sekarang ya kita juga nggak tahu ya. Ada Banyak versi ya. Banyak versi dari beberapa yang kita dengar ya. Ada katanya fase, tapi setelah diteliti ternyata tidak terbukti gitu kan. Nah, tapi kalau Indonesia sendiri itu kalau tidak salah saya kasus HIV pertama itu ditemukan di Bali ya, kalau nggak salah tahun 1987 itu warga negara asing kalau tidak salah saya. Tetapi sejauh itu setelah itu ditemukan seiring perkembangan akhirnya ditemukan. Nah, Aceh sendiri itu saya juga ada beberapa versi, ada katanya tahun 2004 ditemukan kasus pertama, cuma pada saat itu belum tidak terpublikasikan karena banyak juga yang tidak tahu atau kita kurang mengerti pada saat itu. Tetapi setelah pasca tsunami tahun 2006 sendiri itu program HIV sendiri mulai istilahnya yang tadinya mati suri dibangunkan gitu, seperti KPA-nya pada saat itu ya, kalau tidak salah saya tahun 2006 KPA juga sebelum tahun 2006 Belum ada ya. ada, tapi antara ada dan tiada gitu. Jadi antara ada dan tiada. Jadi KPA ini Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi, kalau di tingkat kabupaten kota itu Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kota. Nah, setelah tahun 2006 mulai dikembang masuk beberapa donor asing dan istilahnya Aceh ini dulu pilot project juga ya untuk HIV sendiri. Ternyata setelah program ini ada, tanpa disadari kasus akhirnya bermunculan. Nah, kemungkinan besar dulunya itu memang sudah ada kasus, tetapi mungkin belum banyak tenaga medis yang dilatih untuk situasi seperti ini atau untuk infeksi ini, sehingga banyak kasus yang meninggal tapi tidak diketahui ini positif HIV atau tidak. Tetapi setelah tahun 2006 begitu banyak program yang dijalankan, kemudian KPA-nya mulai dibangkitkan kembali dari mati surinya, akhirnya mulailah melakukan sosialisasi dan segala macam, kemudian beberapa rumah sakit tenaga medisnya mulai dilatih untuk penanganan ini, untuk tahu bagaimana sih HIV-nya gitu, apa sih HIV itu sebenarnya, dan bagaimana cara orang melakukan tes HIV sendiri, penanganannya dan segala macam. Dan akhirnya sampai sekarang ya kasus terakhir sampai bulan Juli 500 berapa ya? 570. 574 ya yang tadi disebutkan Bu Asmawati. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Aceh sendiri itu pemahaman tentang HIV itu masih sangat minim ya? Sangat kurang ya, karena setiap orang pada saat mendengar kata HIV aja seperti muncul ketakutan bahwa ini sesuatu yang mengerikan loh. Kalau udah sakit ini berarti nggak ada obatnya. Paling ujung akhirnya ya menghadap sang ilahi kan begitu kan. Tetapi tanpa disadari, penelitian, ilmu pengetahuan yang mulai canggih di dunia, beberapa peneliti dia akhirnya sekarang ini sudah ada pengobatannya. Jadi kalau udah terinfeksi HIV, bukan berarti Anda hari ini HIV, besok Anda sudah mati, tidak. Tapi justru jika Anda terinfeksi HIV, diketahui dini, Anda bisa melakukan pengobatan. Setidaknya, ya kalau umur urusan Allah ya, bukan urusan kita manusia. Kita aja yang sehat keluar kalau memang Allah ingin mengatakan bahwa udah waktunya kamu diambil ya diambil gitu kan. Tetapi kalau pada orang yang sudah terinfeksi HIV, jika dia melakukan pengobatan, nama pengobatannya sekarang juga terapi antiretroviral ya, ada nama obatnya, namanya obatnya itu ART. Nah, jika dia melakukan pengobatan dini,
kualitas hidupnya itu lebih bagus sebenarnya. Bisa sembuh Jadi total. tetap sehat. Sembuh tidak, karena sampai saat ini belum ditemukan vaksin sih. Artinya karena virusnya masih ada di dalam tubuhnya, masih ada dalam tapi tubuh. secara Fisik dia tetap secara ini sehat. dia tetap Nah, bagus. kondisi kualitas kesehatannya itu bagus. Intinya kalau kualitas kesehatan bagus, berarti orang dengan HIV yang sudah melakukan pengobatan bisa produktif. Dan di Ya, Aceh juga sudah ada pengobatan tersebut. sudah. Sudah. Karena itu memang pengobatan itu kan untuk nasional. Jadi subsidi pemerintah untuk semua orang dengan HIV. Karena memang ini juga sebenarnya salah satu strategi pemerintah untuk memutuskan mata rantai stigma, stigma dan Stigma penularannya tadi, itu. Jadi bahwa orang dengan HIV itu bukan kemudian sama dengan mati. Iya. Tapi orang dengan HIV pada saat mendapat support yang baik, jaminan kesehatan yang baik, kemudian penerimaan keluarga, penerimaan lingkungan, maka kualitas hidupnya juga akan lebih baik lagi. Kalau kualitas hidupnya baik, tentunya dia juga bisa menyumbangkan tenaganya kan untuk pembangunan, bisa menyumbangkan tenaganya juga untuk pemenuhan kebutuhan keluarganya tanpa membebani orang lain atau pemerintah gitu. Untuk tahu bahwasanya ini bagaimana untuk tahu saya ini adalah terserang virus HIV/AIDS ini seperti apa? Pemeriksaan. Pemeriksaan. Iya. Dan ini bisa langsung ke puskesmas ataupun rumah sakit. Untuk puskesmas memang belum semua puskesmas ya untuk di Banda Aceh. Jadi memang hanya beberapa puskesmas yang bisa menerima layanan PCT namanya. Untuk rumah sakit pasti ya kita sudah bisa. Jadi Ciri-cirinya gimana nih Bu? sebenarnya nggak ada ciri-ciri karena orang dengan HIV ya pada saat awal dia terpapar virus tersebut dia tidak menunjukkan gejala apapun. Jadi misalnya saya ternyata di dalam tubuh saya ada virus, saya masih bisa beraktivitas, saya masih bisa berkumpul seperti sekarang, saya masih bisa berinteraksi, saya masih bisa bekerja dan lain-lain. Nah, taunya bahwa kita di dalam tubuh kita ada virus ya kita datang ke pusat pelayanan yang memang menyediakan layanan tersebut, kita periksa. Nah, nanti hasilnya yang akan menunjukkan apakah kita positif atau tidak gitu. Nah, ini yang selama ini tidak berani dilakukan oleh masyarakat karena masih kurang ya respon masyarakat untuk tahu stigmanya itu masih tinggi, stigma yang negatif tadi. Jadi masyarakat tidak merasa saya kayaknya enggak ya gitu. Padahal kan selagi kita berhubungan dengan medis misalnya, selagi kita berinteraksi berhubungan seksual yang kita juga tidak tahu ya kemudian juga ada beberapa faktor lainnya, kita masuk dalam kelompok beresiko juga sebenarnya yang memang harus didorong untuk melakukan pemeriksaan. Nah, tadi seperti yang Kak Yus bilang, kalau kita tahu lebih dini, maka penanganannya akan lebih baik lagi. Misalnya untuk ibu hamil sekarang, kenapa kemudian ada program PPIA ya kalau nggak salah namanya. Jadi bagaimana pemerintah mewajibkan setiap ibu hamil untuk pemeriksaan HIV, hepatitis, pilis, dan TB. Nah, itu untuk kalau kemudian terdeteksi dari awal, maka tim medis juga mampu memberikan penanganan lebih awal. Karena memang rata-rata kasus HIV yang terdata ini adalah kasus-kasus yang terlambat ditangani. Jadi pada saat dia sakit, berobat ke rumah sakit, diintervensi obat A tidak berpengaruh, diintervensi obat B juga tidak berpengaruh. Sesuai dengan diagnosisnya, misalnya kasih obat yang ini juga nggak bisa. Nah, akhirnya begitu kemudian dicoba dilakukan tes HIV baru ketahuan positif. Dan itu sudah masuk fase AIDS dan infeksi oportunistiknya juga sudah parah gitu. Nah, ini yang kemudian pemerintah dalam hal ini medis juga mulai menelusuri ini kalau si bapaknya sudah positif, jangan-jangan ibunya. Nah, pada saat diperiksa ternyata memang ibunya positif atau anaknya bahkan positif. Karena itu tadi, karena stigma, jadi kita tidak peduli untuk memeriksakan diri. Gitu. Mungkin ada rasa yang malu ataupun rasa takut untuk melapor ataupun untuk memeriksa secara dini ya Ibu ya. Benar, karena ketakutan pengucilan itu ya. Betul. Kak Yus sudah pernah nanganin kasus ya.
orang tua yang HIV kemudian anaknya bahkan diusir misalnya dari sekolah karena ketakutan, padahal anaknya nggak positif HIV gitu. Jadi stigma itu yang mungkin juga membuat masyarakat tadi ya, masalah informasi yang tidak jelas, kemudian stigma yang memang berkembang sangat negatif, membuat masyarakat juga kemudian enggan untuk memeriksakan dirinya. Oke. Gitu. Kalau penularannya sendiri nih Bu, saya dulu pernah punya teman yang menderita HIV/AIDS dengan informasi yang saya punya. Jadi ketika dia minum gelasnya kami nggak udah, jangan gitu. Penularannya seperti apa? Kalau dikatakan penularan, ya harus ada kegiatan yang beresiko menularkan. Nah, resiko untuk menularkan HIV ini kan salah satunya itu hubungan seks. Melakukan kegiatan hubungan seks. Artian hubungan seks yang bagaimana dulu? Iya, harus jelas juga harus ya. jelas juga. Jadi kalau misalnya saya berhubungan seks dengan satu orang dan orang tersebut juga berhubungan seks dengan saya, satu orang, tidak memiliki resiko apapun, ya jelas nggak akan terinfeksi. Betul. Nah, hubungan seks yang kategorinya di sini itu hubungan seks yang sering bergonta-ganti pasangan. Nah, itu salah satu jalur penularannya itu melalui hubungan seks. Kenapa ada pertukaran cairan di situ? Karena untuk virus HIV sendiri itu adanya di cairan sperma ya, pembagi spermanya, cairan vagina, cairan darah, sama air susu ibu yang HIV positif. Nah, jadi kalau misalnya ada pertukaran cairan-cairan tersebut, yaitu media penularan sebenarnya. Nah, untuk pertukaran cairan sperma dan vagina ya hanya bisa dilakukan dengan hubungan seks. Seperti air liur gitu atau keringat itu? Nah, itu butuh berapa galon aqua ya? Iya. Jadi bisa nggak manusia memproduksi satu hari air ludahnya itu sebanyak 5 galon aqua? Tidak mungkin kan? Nah, tidak ada potensi. Makanya dikatakan bukan berarti saya mengatakan ini halal untuk minuman, tidak. Tetapi pada yang memang muhrimnya, yang memang sudah dalam pernikahan, jika salah satu pasangan Anda positif HIV, tidak perlu takut untuk melakukan ciuman. Nah, ciuman yang bagaimana juga. Nah, kalau ciuman yang berdarah itu lain lagi ceritanya ya kan. Tapi saya juga nggak sampai ke situ. Kita nggak membahas itu. Tetapi itu satu, dari air liur, keringat itu tidak punya. Semua cairan dalam tubuh manusia itu yang sudah terinfeksi HIV ada virus HIV. Tetapi yang punya potensi menularkan HIV itu, virus HIV, salah satunya cairan darah, sperma, vagina, dan air susu ibu dari yang HIV positif. Jadi kalau keringat, jadi mandi sama-sama satu kolam, berenang bareng, enggak. Anda minum dari gelas yang sama dengan yang terinfeksi HIV, tidak akan menularkan karena virus ini juga tidak mampu bertahan lama di luar tubuh. Makanya sampai sekarang masih dalam human immunodeficiency virus katanya ya kan. Jadi virus yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi dia tidak mampu untuk berinteraksi secara lama di luar. Jadi itu juga yang terkadang masih menjadi polemik lah di masyarakat kita. Jadi aduh, duduk dengan orang HIV nanti bersentuhan, keringatnya kena kita, nanti terkena HIV. Padahal tidak, justru potensi penyakit yang lain ya, infeksi seperti yang TB, kita ngomong gini aja udah bisa Udah. menular gitu. Justru yang bahaya itu TB. Anda bicara dengan orang TB di dalam satu ruangan, jika dia punya TB-nya aktif dan bisa menularkan, dia belum pengobatan, kemungkinan besar kita beresiko di ruangan ini. Beberapa orang di ruangan ini akan terkena TB. Ya. Tapi kenapa masyarakat tidak takut? Tidak misalnya? takut. Kenapa Jadi takutnya itu yang fenomena menjadi ini itu juga yang menjadi PR kita ya? jadi PR kita bagaimana mensosialisasikan bahwa HIV ini tidak semudah perkiraan masyarakat selama ini, bahwa menularnya segampang yang diperkirakan oleh orang-orang selama ini. Ya, dan tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita sore kali ini bisa bermanfaat ya. Artinya ketika kita memiliki teman yang mengidap virus HIV/AIDS, tidak perlu dijauhkan, tidak perlu ada yang namanya perbedaan, tetap masih bisa kita bergaul ya. Saling bertukar pakaian masih boleh ya. Masih. Oke. Nah, kasus untuk di Aceh sendiri tahun 2017 ini sudah berapa banyak? Tadi seperti yang saya sampaikan, per Juli itu sudah ada 574 kasus.
Dan ini dari ibu rumah tangga atau kebanyakannya semua remaja? Laki-laki dan perempuan tadi sore. ya memang perbedaannya sekitar 300 lebih itu laki-laki, sisanya perempuan. Nah, memang ini, tapi memang kecenderungan untuk umur ya, kecenderungan untuk umur itu memang lebih mulai ke anak-anak remaja. Kemudian perempuan dan anak. Makanya PR kita juga sebenarnya kaitannya dengan edukasi yang lebih intens, yang lebih serius juga, bagaimana mereka paham resiko-resiko kesehatan reproduksinya. Apalagi kita tahu sekarang kan, narkoba juga mulai masih menjadi musuh Betul, utama kita di Aceh. Nah, ini yang untuk anak-anak remaja dengan konteks terpaparnya itu dari jarum suntik karena karena narkoba ini juga masih sangat tinggi. Ini juga jadi persoalan sendiri dan sangat dibutuhkan kerjasama semua lintas ya, baik itu orang tua, lingkungan, kemudian keluarga terdekat juga, terus lingkup pendidikan juga, pemerintah, pokoknya semua sampai tokoh masyarakat dan tokoh adat juga. Karena memang masih muncul tadi ya stigma-stigma konteks-konteks moral dan amoral ini yang kemudian menghambat proses-proses edukasi dan pendampingan untuk oda ini. Jadi Kak Yus juga bisa banyak cerita kali ya bagaimana mendampingin teman-teman yang kadang juga kita ngedengerinnya aja udah pingin nangis, pingin ini gitu ya. Mungkin sedikit cerita deh, Mbak. Iya. Jadi kalau kita bicara stigma itu untuk masalah HIV sendiri itu sebenarnya ada dua ya. Pertama dari ruang lingkup eksternalnya. Tetapi sebenarnya stigma itu juga ada dalam lingkup internal si odanya sendiri. Oda itu orang dengan HIV/AIDS. Ya. Nah, kalau kita bicara konteks stigma dari orang luar, itu bisa saja terjadi misalnya salah satu orang terinfeksi HIV, otomatis pada saat status HIV-nya diketahui oleh masyarakat, yang sering terjadi yang selama ini sering saya dampingi, itu ketahuan dari tempat pekerjaannya di terus padahal edaran dari Kementerian Tenaga Kerja tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja apabila walaupun itu diketahui positif HIV. Kemudian di sekolah itu juga. Nah, kalau saya bicara sekolah, saya pernah dapat dampingan itu kalau tidak salah tahun 2013 ya, sekitar 2013 kalau tidak salah saya, pada saat salah satu anak dengan HIV positif ingin sekolah. Dikarenakan status orang tuanya tahu, lingkungannya tahu, akhirnya lingkungan pendidikan juga tahu. Nah, itu sempat tidak diterima lah di sekolah karena dikarenakan status HIV-nya tadi. Jadi kita coba nih, artinya saya sebagai lembaga yang mendampingi teman-teman ODA di Provinsi Aceh ini, saya sering bilang nih ke teman-teman, kalau misalnya ada yang melakukan ini, menerima sesuatu itu tidak dengan kamu itu harus yang putus asa, tidak. Tetapi kamu tetap sabar menerimanya, tapi tidak memunculkan kemarahan, tenang, dan kita akan cari solusi gitu. Dan akhirnya kita coba berbicara dengan beberapa pihak pada saat itu ya, kita libatkan juga dinas pendidikannya, KPA-nya, kemudian dinas kesehatannya, dan alhamdulillah dari hasil itu akhirnya anak tersebut diterima. Tetapi walaupun diterima, ya kita bilang, walaupun kita katakan bahwa sudah agak sedikit diskriminasi, bukan stigma ya. Saya kalau bilang stigma itu ya sampai sekarang stigma itu masih sangat jauh untuk kita tekan di sini, seminimal mungkin itu masih butuh perjuangan proses. Tapi kalau kita bilang diskriminasi itu sering terjadi sebenarnya. Nah, walaupun diskriminasi itu mulai sedikit agak berkurang, tetapi tetap masa kecil anak tersebut itu seperti terenggut gitu. Jadi kalau kita tanya di mana sekolahnya, baik, duduknya di mana, di belakang. Ada main-main nggak sama teman? Gak ada yang mau main gitu. Nah, jadi pada saat kita tanyakan seperti itu, rasanya kok
saya ya yang selama ini banyak mendampingi teman-teman yang mengalami itu kok tidak adil rasanya buat mereka. Karena kalau kita tanya punya keinginan nggak manusia lahir dengan seperti itu, saya rasa tidak ada manusia ingin dilahirkan seperti itu, tidak ada. Dimanapun di dunia ini, kalau ada manusia yang mengatakan saya mau dilahirkan dengan HIV positif, wah saya juga akan salut itu. Tapi saya rasa tidak ada manusia yang minta dilahirkan dengan seperti itu. Tetapi bagaimana kita, orang yang di sekeliling dia itu bisa setidaknya walaupun kita tidak bersikap simpati, tapi memberikan empati kita kepada mereka. Artian empati kita bagaimana? Bagaimana kita coba memahami permasalahan dia. Jadi coba memahami permasalahan dia, mendukung mereka. Mendukung mereka bukan berarti mendukung dalam segala hal, tidak. Tetapi mendukung mereka dengan situasi mereka seperti itu, kita tidak yang menghakimi mereka. Oke, berarti memang dibutuhkan ada rasa empati terhadap begitu si odanya sendiri. Jadi kalau itu terjalin, kalau itu bisa dilakukan di masyarakat, saya rasa pemutusan mata rantai penularan HIV juga bisa dilakukan. Jadi Oda pun kemana-mana pergi, kalau dia mau ke rumah sakit dia akan bilang, saya Oda, jadi tolong menangani saya dengan standar yang sesuai gitu. Jadi tidak ada lagi Oda yang kalau mau cabut gigi itu nggak kasih tahu nih statusnya ke. Nah ini juga punya potensi gitu. Nah inilah yang harus kita kikis sekarang. Bagaimana kita mengurangi stigma ini sehingga kedepannya penanganan Oda, penanganan orang dengan HIV itu sebenarnya sama, tidak ada bedanya dengan masyarakat umum lainnya. Baik. Sama aja. Terima kasih untuk Ibu Yusdarwati. Nanti sesaat lagi kami akan kembali.